Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang melanjutkan di antara syarat-syarat wudhu yang jumlahnya ada 15 itu, kemarin baru sempat satu pembahasan seperti itu, yang intinya saya berkeinginan untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya menurut sesuai dengan kemampuan saya pribadi, seperti itulah. Yang mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Insya Allah ini akan berlanjut ya bagi yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang baru saja masuk ke channel ini, ya silahkan cari di profil saya, seperti lihat. Insya Allah ada, itu sudah lengkap insya Allah di sana ya. Syarat yang kedua adalah at-tamyiz, ialah mumayyiz ya. Jadi yang namanya mumayyiz itu adalah, dia itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu adalah salah satu pendapat dari bagian ulama, seperti itulah. Ada juga orang yang mengatakan bahwa yang dikatakan mumayyiz itu ya minimal orang itu sudah bisa cebok sendiri, makan sendiri, atau ya pakai baju sendiri, seperti itulah. Maka kalau yang seperti itu sudah dikatakan mumayyiz. Seperti itulah. Kemudian juga pernah saya dengar dari guru kami, yaitu Tuan Guru Yusron, bahwa yang dikatakan mumayyiz itu adalah ketika sudah berusia 7 tahun lah. 7 tahun. Maka sudah 7 tahun itu sudah dipatok sudah dipatok bahwa sudah dikatakan mumayyiz. Seperti itulah. Bagaimana orang yang mumayyiz ini uduk? Fala yasihu min ghairil mumayyiz, maka tidaklah sah ya orang yang belum mumayyiz. Kita anggaplah patok 7 tahun. Orang yang masih di bawah umur 7 tahun itu, misalnya 6 tahun, 5 tahun, dia itu uduk. Fala yasihu, maka tidak sah. Alasannya di sini li'anna ludu'a ibadatun tabtakiru ila niyatin. Ya, karena sesungguhnya uduk itu butuh juga kepada niat. Wa min syurutin niyati, di antara syarat-syarat orang berniat itu adalah tamyizun nawi. Harus orang yang berniat itu adalah tamyiz. Atau mumayyiz. Jadi tidak sah niatnya orang yang belum mumayyiz. Maka apabila orang itu sudah dikatakan mumayyiz, maka niatnya itu sudah sah. Misalnya dalam sholat, misalnya apabila orang yang sudah mumayyiz itu mengerjakan sholat, amal sholatnya itu memang sudah sah dia, yang walaupun dia itu belum memiliki kewajiban untuk mengerjakan sholat, tapi apabila ketika itu dia itu sholat, maka sah sholatnya. Karena apa? Niatnya itu sudah sah, dia itu ya sudah memenuhi syarat. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga adalah an-naqa'u 'anil haidi wan nifasi. Adalah suci daripada haid dan nifas. Jadi kalau orang yang masih dalam keadaan haid atau nifas, dia itu berwudu itu tidak sah dia. Bahkan haram katanya. Ada sebagian ulama itu mengatakan bahwa haram ya, bahwa orang yang belum suci dari haid, belum suci daripada nifas, dia itu berwudu. Berwudu itu dalam artian untuk ibadah li ta'abbud, itu yang diharamkan. Makanya di sini nanti ada pembahasan wudu itu ada kalanya li tanazzuf, untuk membersihkan diri, atau li tabarrud, atau wudu untuk menyegarkan badan. Tapi tidak berniat wudu, tidak niat beribadah, itu enggak apa-apa seperti itu, biar tidak salah paham. Gerakannya itu sama seperti
gerakan uduk mungkin karena dia itu sudah terbiasa, dia itu beruduk misalnya. Nah, sehingga ketika dalam keadaan haid atau nifas dia itu gerakannya sama seperti uduk, tapi dia itu tidak niat ta'abbud, itu tidak apa-apa. Maka syarat sah uduknya itu adalah dia itu harus suci dari haid dan nifas, seperti itu ya. Sedikit-sedikit aja dulu, insya Allah akan kita lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab wa ilaihi marji'un.